السيد علوي بن عباس المالكي وعلى سيدنا الشيخ أكي أي مهجر الأمثال وصول إلى الحروف المشيخ من وهي على درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وطاب حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وانفعنا بهم وبعلومهم وسرارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وتعالى بعد علومه بدارين آمين إلى أن قال: عن معاوية رضي الله عنه. Dari Sayyidina Muawiyah, semoga Allah meridainya, qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu mata, wika usah, penutup lubang bubur. Fa idza namatil ainani, apabila tidur dua mata, istaghlaqal wika'u, niscaya terbuka penutupnya. Rawahu Ahmad, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, At-Tabrani dan Imam At-Tabrani, wazada dan menambahkan, wa man nama falyatawadda, dan barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadatu, dan tambahan ini fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, inda Abi Daud, di hadapan yang Imam Abu Daud, min hadis Ali, dari hadis riwayat Sayyidina Ali, duna qawlihi, bukan ucapannya istatlaqal wika, yaitu istatlaqal wika, terbuka penutupnya. Wa fi kilal isnadaini, dan di dalam dua sanad dha'fun, ada kelemahan. Hadis yang menjelaskan tentang orang yang tidur, tentang mata yang tertutup karena tidur, karena mata itu wika usah, mata itu menutup lubang tubuh. Kalau mata melek dalam keadaan terjaga, lubang tubuh itu tertutup. Tapi kalau mata itu tertutup karena tidur, karena tidak sadar, maka lubang tubuh itu terbuka. Penjelasannya ini menurut ulama banyak sekali perbedaan pendapat. Cuma yang menjadi penjelasan Al-Imam Syafi'i, tidur bagaimanapun, baik tidur orang ngantuk maupun tidur pulas, kalau dalam keadaan duduk menempatkan pinggulnya ke lantai, itu tidak batal wudunya. Jadi kalau orang tidur yang menempatin pinggulnya ke lantai, menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali tidur-tidur yang lain, tidur dalam keadaan berbaring atau telentang atau dalam keadaan tengkurap, itu semua tidur tersebut membatalkan wudu berdasarkan hadis ini.
Sedangkan mazhab-mazhab yang lain itu berbeda pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wali Abi Daud aidan, dan bagi Imam Abi Daud juga an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, marfu'an, dalam keadaan hadis marfu', innamal wudu'u ala man nama muttaji'an, sesungguhnya wudu atas orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Ini hadis yang menjelaskan bahwa orang yang tidur berbaring itu artinya berbaring miring ya, bukan miring ya, miring pakai sisi kanan atau sisi kiri, itu batal wudu seseorang. Dan begitu juga mazhab Imam Syafi'i, ya, orang yang tidur dalam keadaan miring batal. Jadi kecuali orang yang tidurnya dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna wa dama naf'a bi ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini sebuah pasal. An-niyatu salatu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. In kana fis salatu fardhan, jika salatnya itu fardu, wajib qasdul fi'li, wajib bermaksud berbuat, wa ta'yinu, dan menentukan, wal fardiyatu, dan kefarduan. Wa in kanat nafilatan, dan jika salatnya itu sunnah muaqqatatan, yang mempunyai waktu, karatibatin, seperti salat rawatib, au dzata sababin, atau salat yang mempunyai sebab, wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib bermaksud berbuat dan menentukan salatnya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, dan jika ada salatnya sunnah mutlak, tidak ada waktu dan tidak ada sebab, wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib bermaksud berbuat saja. Nah, itu penjelasan daripada niat. Kalau niat, kita di dalam niat itu ada 3 tingkatan tergantung salatnya. Salatnya itu salat fardu atau salat sunnah. Salat sunnahnya itu apa? Salat sunnah biasa, sunnah yang mempunyai waktu, atau salat sunnah yang mempunyai sebab, atau salat sunnah yang tidak mempunyai waktu atau sebab. Nah, cara berniat itu berbeda-beda. Kalau untuk salat fardu, salat fardu itu biasanya orang tua kita ngajarin usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan, kalau pakai kalau jadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Sebenarnya minimal dalam kewajiban, kalau dia salatnya menjadi makmum, salat berjamaah, itu kata usolli fardhas subhi
makmuman, cukup. Kadang-kadang kan yang panjang itu yang bikin ribet, tapi yang panjang itu kita diajar orang tua ada sunnah-sunnahnya. Jadi 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala itu sunnah-sunnah. Jadi kalau kita pengen gak susah, maka untuk salat fardu kita cukup usolli fardhu subhi. Kata usolli, kemudian fardhu, kemudian menentukan waktunya, waktu apa. Nah, kalau salat yang mempunyai sebab atau salat sunnah yang mempunyai sebab atau salat yang mempunyai waktu seperti salat rawatib itu cuma usalli qabliyatas subhi, atau usalli sunnatas subhi. Karena subuh itu nggak punya qobliyah ba'diyah, jadi nggak ada ba'diyahnya. Tapi yang punya qobliyah ba'diyah seperti zuhur, usolli qobliyatas zuhri sunnatan, dah usolli ba'diyatas zuhri sunnatan, udah. Atau salat yang mempunyai sebab atau salat yang mempunyai sebab yang mempunyai waktu, ya seperti apa? Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sebutin perbedaannya antara salat Idul Fitri sama Idul Adha. Usalli sunnata Idul Fitri, usalli sunnata Idul Adha. Udah cukup sebenarnya kayak gitu. Itu minimal di dalamnya. Atau yang tidak mempunyai sholat sunnah yang nggak ada waktu, nggak ada sebab, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, itu cuma kita ucapin usolli aja, udah cukup. Kita pengen sholat nih, sholat tapi bukan waktu yang diharamkan, seperti habis subuh, habis asar, itu kan ini. Pokoknya kita waktu panjang daripada kita bengong aja, sholat udah usolli. Al-fi'lu usolli, kata al-fi'lu adalah usolli. Wa ta'yinu, dan ta'yin zuhran atau asran. Wal fardiyatu, dan kata al-fardiyah fardhan. Jadi kalau salat fardu misalkan usolli fardhaz zuhri atau fardhaz asri atau fardhal maghribi atau fardhal isya'i atau fardhaz subhi. Kalau dalam yang panjang itu agak sulit. Kadang-kadang kalau kita melihat orang tuh banyak sekali was-was di dalam sholat karena belum paham saja. Wah, di dalam niat susah, bukannya susah karena belum paham. بأننا عرفنا وأننا أسرفنا لا نرضى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الروعات وآلين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد نفس الصحب والحمد لله. في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي. ربي فجعل مجتمعنا غايته حسن الختام.